Masih Sapa Indonesia Malam, korupsi masih menjadi praktik pelanggaran hukum yang kian marak di Indonesia. Banyak pejabat publik yang diproses hukum karena menyalahgunakan kewenangannya. Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat sejak awal berdiri sudah menangkap oknum pejabat publik yang terjerat korupsi baik di eksekutif maupun legislatif. Total 250 anggota DPRD jadi tersangka, 133 wali kota dan bupati. KPK juga menjerat 18 gubernur, 83 anggota DPR, serta 12 menteri yang terlibat korupsi. Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak 2014, tercatat sudah 5 menteri terjerat korupsi, yaitu Imam Nahrawi yang menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga 2014 hingga 2019, Idrus Marham, Menteri Sosial dari Januari hingga Agustus 2018, ada juga Menteri Sosial berikutnya Juliari Batubara yang menjabat dari 2019 hingga 2020 juga terjerat korupsi. Ada juga Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo serta Menkominfo Johnny G. Plate yang sedang menjalani sidang kasus dugaan korupsi proyek BTS. KPK kini tengah mengusut dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Kasus ini, saudara, menambah maraknya korupsi di lingkungan pemerintahan. Selalu ada celah pejabat pemerintahan yang menempati posisi strategis terjerumus korupsi. Seperti apa modusnya? Kita bahas setelah tayangan berikut ini. KPK terus mengusut dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Sebelumnya, penyidik KPK menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, tapi saat itu Mentan tak berada di tempat. KPK juga ikut memeriksa pengacara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang sebagai saksi di kasus dugaan korupsi Kementan. KPK menyebut keterangan para saksi ini untuk memperjelas dokumen yang ditemukan dalam penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo hingga kantor Kementan. Hari ini tadi kami memanggil 3 orang, ya, ada sebagai saksi tentunya, ada Febri Diansyah, kemudian Rasamala Aritonang dan juga Donald Faris, yang ketiganya berprofesi sebagai pengacara, ya, begitu. Itu yang kemudian kami panggil. Jadi bukan statusnya sebagai pengacara seseorang gitu ya, tapi memang pekerjaannya yang kami tahu dalam surat panggilan adalah seorang pengacara. Sekali lagi bukan kapasitasnya sebagai advokat, sebagai pengacara begitu ya. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan turun tangan apabila aparat hukum yang mengusut kasus dugaan korupsi Kementerian Pertanian menemukan kesulitan jika benar ada indikasi penghalangan dan penghilangan alat bukti. Ya, perintangan penyidikan di KPK di Kementan ada bukti dokumen yang mau dihilangkan, Pak. Tanggapannya bagaimana? Di mana itu? Di Kementan katanya. KPK menyebut ada bukti dokumen yang mau dihilangkan. Ya harus diusut. Itu tindak pidana sendiri kalau memang ada ya. Saya tidak tahu, belum dengar. Tapi kalau itu memang ada, harus diusut. Satu korupsinya sendiri. Itu adalah tindak pidana, penghilangan dokumen. Tindak pidana juga, ada hukumannya sendiri. Itu harus dikejar. Iya harus diselidiki. Harus diselidiki kalau itu senjata benar dan tanpa izin serta tanpa hak penggunaan, ya harus diproses hukum lagi. Pokoknya hukum harus ditegakkan lah kalau negara ini mau baik. KPK menyebut ada dugaan perintangan penyidikan saat penggeledahan di Kementerian Pertanian. Tim penyidik KPK mendapati adanya dugaan dokumen tertentu yang dikondisikan dan diduga akan dimusnahkan. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan kemarin ya, ketika proses penggeledahan di Kementerian Pertanian, di Gedung A, di beberapa ruang, termasuk ruang Sekjen, ruang Menteri, kan kemudian kami memperoleh informasi ada dugaan barang bukti yang sengaja oleh pihak-pihak tertentu dihancurkan, tentu dalam rangka untuk menghilangkan jejak, kan begitu ya. Tentu nanti berikutnya kami pasti akan telusuri lebih jauh terkait hal itu karena bagaimanapun juga ini merupakan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan merintangi proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh penegak hukum termasuk KPK dan itu dilarang oleh undang-undang. Ada ancaman hukumannya. KPK menyebut ada 3 dugaan kasus pidana dan korupsi yang diselidiki terkait Kementerian Pertanian. Dari penggeledahan KPK di kantor Kementerian Pertanian dan rumah dinas Mentan Kamis dan Jumat lalu,
KPK menyita uang tunai puluhan miliar rupiah dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. KPK juga menyita sejumlah catatan keuangan, dokumen pembelian aset, dan dokumen lain yang terkait perkara. Yang tak lazim, bahkan tim penyidik juga menemukan 12 pucuk senjata api di rumah dinas Syahrul Yassin Limpo. KPK membantah jika kasus di Kementan ini disebut politisasi. KPK siap membuktikan jika pada saatnya tiba dan bukti cukup, KPK akan langsung umumkan tersangka terkait kasus di Kementan. Sekaligus tadi menjawab bahwa apakah ini ada kaitannya dengan unsur politis. Kami juga berulang kali sampaikan pada masyarakat dan teman-teman semuanya bahwa kami sadar betul karena ini adalah menjelang tahun politik 2024, semua yang dikerjakan KPK pasti kemudian akan selalu dikaitkan dengan proses politik yang sedang berjalan. Tapi kami ingin tegaskan, dan pada waktunya akan dibuka secara terang, ya, apa yang menjadi alat buktinya, perbuatannya seperti apa, gitu ya, di hadapan majelis hakim tentunya nanti ketika proses penyidikan ini cukup, dilakukan penahanan, dilimpahkan pada proses penuntutan, dan disidangkan pada pengadilan tindak pidana korupsi. Terkait temuan 12 pucuk senjata api, KPK meminta bantuan dengan Polda Metro Jaya. Kini 12 pucuk senjata api itu dititipkan ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan. Benar ya, KPK sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dalam hal ini menerima titipan berupa temuan hasil penggeledahan oleh KPK yang kemudian diterima melalui Direktorat Intelkam. Tentunya nanti kita akan melakukan pendalaman dan koordinasi dengan Mbak Intelkam Polri. Jumlahnya secara kuantitas ada 12 pucuk. Ya, 12 ya Bapak. Oke. KPK menyebut ada dugaan penyalahgunaan wewenang di kasus Kementan yang menguntungkan diri sendiri dan pihak lain atau memaksa seseorang memberikan sesuatu. Hingga kini, KPK belum menentukan tersangka, termasuk status hukum Mentan Syahrul Yassin Limpo. Penggeledahan rumah dinas dan ruang kerja Mentan dilakukan saat Syahrul Yassin Limpo tengah berdinas ke luar negeri. Sebelumnya, Mentan Syahrul Yassin Limpo pernah diperiksa KPK pada pertengahan Juni lalu. Tim Liputan Kompas TV. Siapa sosok yang disebut KPK diduga berupaya menghilangkan bukti merintangi penyidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian? Siapa yang paling bertanggung jawab atas dugaan penyalahgunaan wewenang di kasus Kementan yang diusut KPK? Dan mengapa KPK belum juga mengumumkan tersangka setelah mendapati sejumlah bukti di rumah dinas Mentan hingga kantor Kementan? Kita bahas bersama Saud Situmorang, mantan komisioner KPK, dan juga sudah ada Almas Galia Putri, peneliti ICW. Selamat malam Pak Saud, Mbak Almas. Selamat malam. Malam, Mbak Fiska. Selamat malam, saya ke Pak Saud dulu. Kalau lihat kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, ini kan sudah ada penggeledahan dilakukan, sudah bahkan naik juga statusnya ke penyidikan, tapi yang jadi pertanyaan sampai sekarang tidak diumumkan saja tersangkanya. Apa yang Pak Saud amati dari ini? Ya, dimulai penyelidikan saja, jangankan penyidikan ya, di penyelidikan saja kalau saya selalu mengatakan pakai bahasa saya, by name, by address, by pasal, jelas ya. Sudah spesifik gitu ya Pak ya? Ya, udah spesifik, penyelidikan aja udah begitu, apalagi kemudian masuk ke penyidikan. Nah, persoalan kembali kan ini penyidik kan mereka sangat independen. Kapan dia nahan, kapan dia mulai menahan atau tidak, terus kemudian penggeledahan, dan seterusnya sesuai dengan KUHAP itu kan diatur semuanya. Cuman yang menarik adalah kalau kita bicara manajemennya, jadi manajemennya jadi inefisien, jadi noisy gitu loh. Jadi kalau kita bicara KUHAP, ya sebaiknya modelnya memang bisa jadi tidak ditahan tapi disebutkan siapanya orangnya. Ya. Kalau dulu kan kalau kita belajar dari kasus-kasus sebelumnya kan, ya. Walaupun itu sebenarnya tidak menahan itu punya resiko.
Nah ini buktinya kan kemarin jadi noise, ada upaya penghilangan dan seterusnya. Ya. Yang paling baik sebenarnya begitu disebutkan karena ini kan extraordinary crime. Jadi harus extraordinary effort. Ketika itu sudah diumumkan sebaiknya memang menjadi akan lebih efisien efektif kalau dilakukan penahanan dan seterusnya. Apalagi ini tidak menyebutnya namanya, tapi kan nggak mungkin ya. Ya. Masa rumah ini digeledah saya nggak TSK, nggak mungkin juga gitu. Tapi akhirnya kan, tapi pertanyaannya adalah, oke, mungkin ada pembenaran ini strategi, ya kita terima strategi itu. Tetapi strategi yang baik itu kan ada alternatif-alternatif. Ya. Yang baik ya memang bisa saja style berbeda, tapi KUHAP tetap berjalan. Cuman sekali lagi saya mengindikasikan akhirnya kan ini meluas kemana-mana. Atau memang ada kaitan tidak confidence untuk menentukan, atau saya nggak ngerti alasannya apa. Kira-kira gitu Mbak. Apa juga terkait dengan jabatan politis di Kementerian Pertanian? Karena yang jadi pertanyaan ini juga kan apakah ada Menteri Pertanian yang terkait atau tidak begitu Pak Saud, sehingga KPK seakan hati-hati. Bisa dilepaskan atau tidak hal ini dari proses hukum yang berlangsung? Ya nggak juga, kan itu nanti hukum kan di depan orang harus sama semua. Dan ini kan bukan pertama kali kita melakukan penindakan terhadap seorang yang high level person, dalam hari ini orang yang paling terdekat ke presiden. Ya udah pastilah menteri itu kan orang paling dekat ke presiden gitu kan. Jadi apalagi sedang KPK-nya sekarang kan di bawah presiden, di bawah pemerintah. Jadi sebenarnya semuanya itu menjadi lebih baik kalau kita pemerintah punya visi pemberantasan korupsi yang baik sehingga tidak melebar kemana-mana. Dan memang kalau saya bilang sih agak naif juga kalau kita bilang ini nggak ada warna politiknya. Karena kan penyelidikannya juga kita udah lihat dari awal itu kapan. Ya. Terus kenapa sekarang? Dan kemudian kan pengalaman pada masa lalu supaya nggak noisy, berisik, karena kita mau pesta cari pemimpin yang baik, supaya nggak diwarnai oleh atau colored by diwarnai oleh beberapa upaya yang baik. Sebenarnya ini kan bisa ditunda dulu. Toh kedaluarsanya pidana itu kan 18-an ya. Jadi nggak sekarang juga nanti habis pemilihan presiden baru juga demi keadilan dia juga bisa ditindaklanjuti. Jadi ini as a matter of wisdom saya pikir ya. Mbak. Oke, kalau dari ICW melihat kasus ini ada 3 kasus sekaligus yang diusut di Kementerian Pertanian saat ini. Tapi efektif atau tidak begitu penyidikannya hingga saat ini? Mbak Almas, bisa dengar suara saya? Ya, silakan. Iya, kalau terkait dengan kasusnya, salah satunya misalnya terkait dengan jual beli jabatan ya. Ya. Ini memang salah satu kasus yang sangat rentan terjadi, bahkan tidak hanya di kementerian, di level pemerintah daerah, kasus ini seringkali muncul. Sudah banyak beberapa kepala daerah di level bupati ataupun wali kota begitu ya, yang kemudian tersangkut kasus korupsi, beberapa diantaranya bahkan juga ditangani oleh KPK, ini terkait dengan jual beli jabatan. Jadi memang di situ salah satu titik rentannya, memang salah satu problem birokrasi begitu ya Mbak ya. Birokrasi atau jabatan, walaupun sudah ada mekanismenya, seperti misalnya penempatan atau seleksi jabatan pimpinan tinggi itu kan sudah diatur dengan jelas, bahkan pejabat pembina kepegawaian harus membentuk tim seleksi, diawasi oleh KASN dan sebagainya, tetapi kemudian celah untuk terjadi nepotisme dan korupsi di dalamnya itu juga cukup tinggi. Jadi kalau dilihat dari kasusnya ya ini adalah kasus yang memang sangat mungkin memang terjadi di berbagai institusi negara, entah itu di level Kementerian Pusat ataupun di level pemerintah daerah. Dan kalau sekarang penyidikan yang berlangsung, Anda melihat efektif atau tidak dari kasus-kasus yang diangkat KPK, termasuk pemerasan di sana? Apakah ini terhambat karena pertanyaan di publik soal ini kok udah penyidikan tapi nggak ada tersangkanya, padahal udah geledah sana sini, begitu nggak Mbak Almas? Iya, bisa jadi memang ya sebagai penegak hukum tentu harus berhati-hati ya menetapkan seseorang sebagai tersangka. Terlebih misalnya di kondisi atau situasi hari ini, meskipun tadi Pak Saud juga mengingatkan bahwa semua orang di mata hukum itu sama. Tapi kondisi hari ini kita berada di tahun politik yang bisa dikatakan sensitif begitu ya. Ini rumornya sudah santer soal isu politisasi dan lain-lain. Saya rasa KPK memang perlu berhati-hati, tapi di sisi lain kemudian jangan berlarut-larut dalam menyelesaikan atau mengungkap kasus ini. Terlebih ini kan sudah disebut-sebut di mana-mana Menteri Pertanian sebagai tersangka begitu ya, sehingga harus ada kejelasan di situ. Dan saya rasa soal
soal pandangan politisasi dan lain-lain, ini susah dibantah juga. Selain kita berada di tahun pemilu, ini juga menjadi tren yang publik lihat atau publik saksikan begitu ya belakangan waktu ini terhadap bagaimana kinerja KPK itu sendiri. Tapi di luar itu saya rasa memang selayaknya KPK perlu berhati-hati dalam menetapkan orang sebagai tersangka begitu ya. Mungkin itu yang saat ini dilakukan oleh KPK, sedang mengumpulkan alat bukti yang cukup begitu ya sebelum kemudian masuk ke tahapan yang selanjutnya. Karena harus firm dulu alat buktinya minimal 2 alat bukti untuk menetapkan tersangka. Oke, soal itu harus berhati-hati. Pak Saud, tapi kalau bicara soal sekarang tadi juga menyambung Mbak Almas, menjawab berbagai rumor yang ada. Oke, berhati-hati, tapi jangan sampai rumor ini semakin berkembang sehingga banyak persepsi di muka publik, apalagi kalau dikaitkan sekarang sensitif di tahun politik. Tapi kalau sekarang posisinya, Menteri Pertanian masih di luar negeri, belum tiba sampai hari ini meskipun informasinya kemarin semestinya sudah ada di Indonesia. Dengan sudah KPK menggeledah kantor dan rumah dinas, ini bisa menghalangi proses penyidikan ke depan atau tidak, Pak Saud? Oh ya enggak lah, kalaupun dia katakanlah yang bersangkutan nggak pulang-pulang gitu kan, kita udah bisa dilakukan lebih lanjut, banyak upaya yang bisa dilakukan gitu. Jadi sebenarnya bukan di situ esensinya. Esensinya adalah bahwa negeri ini memerlukan seorang pemimpin dan kita mau cari pemimpin yang sekarang. Dan kalau kita bilang sekali lagi tidak ada politisasi, waduh. Dari 1.302 orang yang saya lihat di dalam satu YouTube ya, hampir 90% bilang itu politik. Terus kita mau salahkan masyarakat? No. Itu yang disebut wisdom crowd. Jadi orang di luar sana itu lebih bijaksana dibandingkan 5 orang pimpinan di KPK itu pasti. Karena masyarakat itu nggak punya pestet. Jadi cuman maksud saya gini loh. Itu yang saya maksudkan kembali lagi, yang disebutkan extraordinary crime, kemudian terus pakai extraordinary wisdom, extraordinary sense, gitu ya. Pokoknya yang ekstra itulah yang sebenarnya menuju kebaikan, yang ujungnya itu penegakan hukum, tentunya efisiensi dan efektivitas. Itu hukum paling begitu. Baru kemudian ketemu hukum itu bermanfaat, hukum itu pasti, hukum itu juga adil. Nah ini kan nggak adil jadinya. Kok kayaknya semua orang ngomong hanya mau ngilangin dokumen. Tapi Harun Masiku yang kelayapan itu ada nggak pejabat pernah ngomong? Ya nggak? Ini saya jadi bukan mau ke arah kemana, tapi maksud saya gini, hati-hati kalau kita bicara hukum berlaku semua orang, tapi ketika bukan orang kita, bukan dukungan kita seolah-olah extraordinary effort pada bagian lain. Kalau teman kita nggak ada extraordinary effortnya gitu. Jadi saya katakan begini loh, oke lah kita udah tahu indeks persepsi korupsi kita 34 dan kita nggak bisa lari lagi bahwa negeri ini memang sangat parah di dalam pemberantasan korupsi. Jadi oleh sebab itu jangan ditambahin lagi dengan gimmick-gimmick yang akhirnya menimbulkan berbagai tanggapan-tanggapan yang saya khawatir ya nanti sebentar lagi beberapa bulan lagi indeks persepsi korupsi dikeluarin akan turun lagi, kayaknya begitu Mbak. Oke, jangan sampai tebang pilih. Kalau mau kalau mau berlaku sama ya sama terhadap seluruhnya. Terakhir Mbak Almas, jadi untuk menjaga transparansi KPK di kasus terkait Kementerian Pertanian ini apa yang harus dilakukan dan bisa publik awasi? Ya, Mbak, ini kan sudah menjadi konsumsi publik ya, sudah ada di hadapan publik begitu. Bahkan ada rumor juga sudah dilakukan penetapan tersangka, sehingga KPK dalam konteks ini ya harus transparan dalam artian bagaimana dugaan keterlibatan ketika nanti misalnya masuk ke tahapan yang selanjutnya, kasusnya terkait dengan apa begitu ya. Ini juga untuk menghindari persepsi atau asumsi paling tidak ya yang mulai muncul di publik bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum ini semacam dijadikan sebagai alat politik begitu ya untuk kepentingan pemilu 2024 misalnya, sehingga KPK di sini perlu cermat, berhati-hati betul dalam memproses kasus-kasus khususnya yang melibatkan nama-nama besar atau high profile dari partai politik khususnya atau di level menteri dan lain-lain gitu. Iya, niatan dan nanti bagaimana praktiknya KPK menangani kasus ini akan bisa diawasi publik juga, ada unsur politis atau tidak, tapi yang jelas kalau tadi Pak Saud juga bilang equality before the law-nya harus dilaksanakan ya, the real equal ya, tidak tebang pilih sana sini. Terima kasih Pak Saud Situmorang, mantan komisioner KPK, dan juga Mbak Almas Galia Putri, peneliti ICW, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih.